Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Salam Sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan yang mulia untuk bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat calon mahasiswa baru Win Syahid Ali Rahmatullah Tulungagung yang berbahagia. Jadi sahabat-sahabat, kemarin kami dihadiri oleh beberapa admin dari Instagram Win Syahid Tulungagung, katanya, Bang, Kak, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mungkin untuk alangkah baiknya langsung dijawab dengan Kakak, seperti itu. Jadi kita hadir di sini bersama Wakil Rektor 3 Win Syahid Ali Rahmatullah Tulungagung, yang mana pada pagi hari ini nanti akan dibuka dan beliau akan memberi beberapa sedikit pesan dan kesan untuk semangat sahabat-sahabat, teman-teman semuanya untuk berjalannya ataupun untuk melaksanakan kegiatan PPAK UIN 1 Tulungagung yang tercinta ini. Mungkin seperti itu, Min. Jadi langsung saja, selamat pagi Bapak, monggo. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami sampaikan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim dengan adik-adik mahasiswa yang nantinya akan memasuki dunia kampus yang baru, yang sebelumnya tentu belum pernah dilakukan. Dan kami pertama ingin menyampaikan selamat datang di kampus Rally Green UIN Syahid Ali Rahmatullah Tulungagung, yang insya Allah itu nanti akan membuat nyaman bagi Anda semua. Semoga Anda tetap semangat, sehat, dan bisa memasuki dunia kampus yang baru, yang tentu ada beberapa perbedaan atau perbedaan-perbedaan yang tidak pernah dimiliki pada saat ketika Anda semua di sekolah. Ya, kira-kira apa yang perlu kami jelaskan atau beberapa hal mungkin ya? Ya. Silakan Mas. Ya. Jadi kemarin melatar belakangi dari kegiatan pada pagi hari ini, Prof, bagaimana Min untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa dijawab? Oh ya, apa itu PPAK? PPAK adalah pengenalan budaya akademik kampus, dan ini merupakan pengenalan pertama yang tentu berbeda dengan akademik-akademik yang ada di sekolah gitu ya. Maka kemudian ini kenapa dikenalkan, supaya adik-adik mahasiswa, saudara-saudara semua ini tidak kaget, karena tentu beda dengan sekolah dan kampus. Nah, di kampus itu tentu dituntut adanya kedewasaan dalam hal berpikir, dalam hal pemahaman, dalam hal menyikapi segala problem yang ada, mulai dari problem yang paling kecil sampai yang paling besar, tentunya dalam konteks kemahasiswaan. Oleh karena itu, kalau di sekolah dulu adalah mungkin masih cengeng dan lain sebagainya, maka itu semua harus hilang ketika Anda semua sudah masuk dalam kampus. Dan kampus ada perbedaan-perbedaan dengan di sekolah, maka disinilah urgensinya dilakukan pengenalan budaya akademik kampus. Itu supaya adik-adik nanti tidak salah melangkah, kemudian tidak ragu dan tetap semangat, kemudian belajarnya bisa sukses. Tentu itu nanti akan dilakukan di materi-materi disampaikan materi-materi baik secara akademik maupun non akademik di kampus, yang dibagi ke dalam dua, yang dilakukan oleh Dema Universitas, kemudian nanti sesuai dengan pilihan fakultas masing-masing itu nanti akan ada hal-hal teknis maupun akademik lainnya. Tentu ini adalah merupakan hal yang sangat luar biasa bagi Anda semuanya sebagai mahasiswa baru di kampus Rally Green
UIN Said Ali Rahmatullah atau UIN 1 Tulungagung. Ya. Itu ada yang lain? Mungkin cukup itu, Prof. Untuk Ya. selanjutnya. Oh ya. Ya. Kalau PBAK DMAU itu adalah PBAK yang dikelola oleh DMAU, ya Dewan Mahasiswa di tingkat universitas. Tentu ini adalah hal-hal yang bersifat umum, normatif, akademik maupun non-akademik, yang meliputi beberapa tema yang sudah disiapkan ya. Ada moderasi beragama, ada kebangsaan, kemudian ada akademik kampus, kemudian tema rally green dan seterusnya. Nah, tema-tema itu nanti akan secara umum disetting, didesain dengan narasumber tentu yang sangat kompeten, baik narasumber nasional, baik yang lokal, baik internal kampus, itu nanti akan memberikan penjelasan tentang itu semua. Nah, kalau PBAK di tingkat DEMA fakultas itu nanti juga tidak lepas dari itu, tetapi lebih spesifik, khususnya terkait dengan kepentingan-kepentingan fakultas, baik secara akademik maupun teknis. Bagaimana kemudian mengelola mahasiswa yang baik di tingkat prodi, kemudian ada bagaimana secara teknis proses pembelajaran, pendaftaran sebagai mahasiswa yang aktif di prodinya masing-masing, pemrograman mata kuliah, pembimbingan mata kuliah oleh masing-masing dosen, dan lain sebagainya. Saya kira itu nanti akan ditangani di tingkat fakultas masing-masing. Saya kira singkatnya seperti itu. Nanti akan lebih jelas dan lebih detail ketika Anda semua adalah mengikuti PBAK, pengenalan budaya akademik kampus, baik di tingkat universitas maupun di tingkat fakultas. Saya kira itu. Seperti itu. Untuk selanjutnya, Min. Karena PBAK itu adalah wajib, maka harus diikuti oleh semuanya. Kalau misalnya ada kemudian pada saat tanggal berapa itu? 25 ya. 25 sampai tanggal 28, 29 itu ada malam inaugurasi, maka itu harus diikuti oleh seluruh mahasiswa yang terdaftar sebagai mahasiswa baru UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Konsekuensinya ketika tidak bisa, mungkin karena ada beberapa alasan ya, sakit atau alasan yang tidak bisa ditinggalkan dan sebagainya, sehingga tidak bisa mengikuti, maka itu bisa diikuti pada periode berikutnya. Tetapi tidak menghilangkan status mahasiswa barunya, tetap bisa masuk mengikuti tahun ajaran atau tahun akademik yang baru. Saya kira itu. Jadi tidak mengurangi hak dari mahasiswa baru yang memang PBAK ini adalah bagian awal mestinya, tetapi kalau ada halangan yang itu kan di luar kemampuan kita gitu ya, di luar rencana kita, dan itu tetap kita akan memberikan toleransi, tapi dengan alasan tentu yang rasional, dengan alasan kalau misalnya sakit ya harus ada sakit, keterangan dari dokter, dari rumah sakit, dari puskesmas dan lain sebagainya. Saya kira itu. Untuk selanjutnya. Jas alma mater. Ya. Insya Allah menurut informasi yang bagian akademik yang mengurus tentang itu, insya Allah tanggal 18 ya. Tanggal 18 berarti Senin depan sudah bisa diambil. Ya, ngambilnya di mana? Nanti di bagian akademik, dan nanti akan ada tempat dan itu akan diumumkan kemudian. Saya kira itu. KTM, kartu tanda mahasiswa. Itu karena kita sudah terbiasa dengan online ya, dan KTM itu bisa dicetak sendiri,
tentu dengan link yang nanti akan diumumkan kemudian, dan setiap mahasiswa akan bisa mencetak KTM-nya masing-masing secara mandiri, dan itu mudah, jadi tidak ada kesulitan. Kalau misalnya ada kendala terkait dengan hal teknis, misalnya yang namanya online itu kan bisa jadi jaringannya nggak nyampe atau putus dan sebagainya, nanti tentu kami akan menyediakan kontak personnya untuk menghubungi supaya itu bisa dicetak dengan baik. Saya kira itu.